Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai wacana pembedaan tarif KRL untuk orang kaya adalah ide baik yang perlu diuji coba. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bilang wacana Kementerian Perhubungan untuk membedakan tarif KRL bagi orang kaya dan umum ini sesuai dengan prinsip subsidi silang yang kuat membantu yang lemah. Meski ide yang baik ini, Ma'ruf Amin juga menilai rencana itu perlu diuji coba agar kekurangannya bisa diperbaiki. Ya kalau idenya kan memang baik supaya yang kuat itu menolong yang lemah, dan memang pembebanan itu supaya juga disesuaikan dengan daya pikulnya. Ya idenya sudah ya cross subsidi, istilahnya cross subsidi yang buat membantu yang lemah. Itu idenya sudah betul. Ya apakah nanti implementasinya seperti apa? Mungkin perlu diuji coba dulu. Ya, diuji coba dulu seperti apa hasilnya, di mana kekurangannya. Sebab satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu implementasinya perlu dicoba, dipaskan. Sebelumnya, wacana pembedaan tarif KRL untuk orang kaya dikemukakan Budi Karya Sumadi dalam jumpa pers akhir tahun Kementerian Perhubungan Selasa lalu. Budi Karya Sumadi bilang sampai tahun 2023 tarif KRL tidak naik, tapi untuk masyarakat berpenghasilan tinggi akan dikenakan penyesuaian tarif. Menteri Perhubungan belum detail soal mekanisme pengenaan tarif, tapi tengah mengkaji pilihan kartu perjalanan bagi pengguna KRL. Dan award selama 2022 ini. Bapak sampaikan kalau KRL nggak naik, insya Allah sampai 2023 nggak naik, ya, ore. Tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, ya berdasi bukan apa-apa ya, berdasi memang kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain, ya. Jadi kalau yang average sampai 2023 kita rencanakan tidak naik, ya. Kita dengarkan juga pengguna KRL mengenai wacana kenaikan tarif bagi orang kaya. Kita kan nggak tahu kan, itu tuh orang yang termasuk golongan kaya atau enggaknya kan kita nggak tahu kan. Jadi kurang efektif sih menurut saya kalau dinaikin menurut statusnya. Orang kaya miskinnya itu kurang efektif. Okay. Kelas menengah itu ya Mas ya? Yang atas yang dinaikkan. Oh, kelas menengah atas yang Mbak? Atas yang dinaikkan. Ya mungkin saya setuju kalau kelas menengah. Oke, jadi setuju. Kalau untuk perbedaan itu sih kurang setuju sih itu. Kenapa? Nanti bakal ada perdebatan ya antara yang kelas atas sama kelas bawah. Nanti mungkin ada penyalahgunaan kali ya untuk mungkin nanti ada yang beli tiket punya kelas bawah padahal dia kelas atas kayak gitu sih. Enggak ya, mungkin jadi kayak harga bakal lebih mahal gitu. Terus satu lagi yang saya bingung itu cara membedakan nanti gimana untuk masyarakat atas, kelas atas sama kelas bawah itu gimana caranya gitu kan. Tarif KRL selama ini termasuk kewajiban pelayanan publik atau PSO yang disubsidi pemerintah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut kalau tarif KRL saat ini adalah sebesar Rp3.500. Ini merupakan tarif KRL yang sudah disubsidi pemerintah. Nah, sedangkan untuk tarif tanpa subsidi berkisar di angka Rp10.000 hingga Rp15.000. Nah, jika pembedaan tarif ini diberlakukan, bisa jadi tarif KRL untuk orang kaya akan berada di sini di kisarannya Rp10.000 hingga Rp15.000. Nah, kita bergeser saudara, ini mengenai tentang subsidi PSO atau kewajiban pelayanan publik untuk tarif KRL yang terus naik. Subsidi yang terrealisasi untuk 2 KRL saja, yakni di KRL Jabodetabek dan juga KRL Yogyakarta Solo misalnya, mencapai Rp2,14 triliun. Jumlahnya ini naik menjadi Rp3 triliun lebih pada tahun 2022, dan untuk skemanya 55% dari besaran tarif ditanggung dengan subsidi pemerintah dan sisanya 45% ditanggung oleh penumpang.
Nah, di tengah membengkaknya subsidi tarif KRL, pertanyaannya apakah perlu pembedaan tarif KRL bagi orang kaya? Bagaimana juga membedakan kategori penggunaan KRL bagi orang kaya dan penumpang biasa yang perlu disubsidi? Sudah ada pakar transportasi untuk menjawabnya, Joko Setiowarno. Selamat petang, Pak Joko. Selamat sore, Mbak. Pak Joko, wacana untuk pembedaan tarif bagi yang kaya dan masyarakat yang biasa saja, Anda pribadi setuju nggak? Ya, sebenarnya wacana ini pernah didiskusikan tahun 2018 ya. Jadi 2018 itu sudah ada kajian bagaimana menerapkan subsidi di KRL Jabodetabek. Pada saat itu antara lain adalah prinsipnya subsidi ini kan diberikan bagi masyarakat yang bekerja setiap hari agar ongkos transportasi secara total lebih murah. Tujuannya itu. Nah, setelah dilakukan studi, itu ternyata akhir pekan, Sabtu dan Minggu itu orang yang bekerja itu sedikit yang komuter. Kalau hari Sabtu itu 5%, hari Minggu itu cuma 3%. Ya, hari lainnya full lah, 99% lebih lah gitu ya. Nah, tapi yang banyak di akhir pekan atau libur itu adalah orang yang kegiatan sosial. Oke. Dan ini nampak, dilihat aja kalau ke Bogor weekend dan weekday mesti berbeda. Jadi perlu ya Pak Joko ya? Nah, kemudian pada saat itu ada usulan. Bagaimana ya mungkin di akhir pekan itu subsidinya dikurangi. Nah, oke Pak Joko, ketika ada usulan untuk subsidinya dikurangi, artinya kan ada tarif nanti yang dinaikkan. Itu gimana pembedaannya? Karena kan sulit ya membedakan mana orang kaya, mana masyarakat biasa. Oke, nah kemudian pada saat itu 2015 ya ada usulan bagaimana subsidi tepat sasaran. Artinya masyarakat yang memang kurang mampu, kemudian mungkin yang middle sampai yang mampu itu dibedakan. Nah, caranya bagaimana? Nah, database kita sudah punya lah. Artinya ini mau rencana pada saat itu belum digodok sampai matang, ya, dengan menerapkan berdasarkan usulan. Jadi bisa jadi juga mereka mengusulkan itu entah itu lewat kantor gajinya berapa, kemudian atau lewat RT RW. Tapi kan gimana Pak pada saat aplikasinya nih ya, misalnya pada saat peak hour gitu ya, orang berbondong-bondong masuk KRL. Saya berpikirnya gimana untuk membedakannya? Nah, itu memang pada saat itu ya, itu dibuat nanti per bulan. Jadi dia tidak setiap hari hanya untuk bekerja saja. Jadi jatah dia hanyalah 25 hari. Misalnya Pak? Sebenarnya kalau masalah ya, misalnya lain hari itu dia tidak bisa. Kenapa? Misalnya? Ya. Nah, misalnya dia bekerja 25 hari, ya sudah. Jadi itu kartu itu melekat pada seseorang. Melekat pada seseorang. Jadi tidak boleh digunakan untuk orang banyak. Tapi karena usulan, jangankan untuk tarif yang berbeda, untuk menaikkan pada saat itu pun di istana tidak menginginkan. Ya sudah, akhirnya tidak terjadi. Dan setiap tahun juga ada usulan kenaikan tarif. Bahkan nggak salah Pak Joko, usulannya Rp2.000. Ya. Nah ini nih yang justru yang kita bingungin Pak, oke mungkin kalau yang kaya mau membantu ya Pak ya, artinya dinaikkan, tapi kan gimana cara mekanismenya membedakan? Kan tidak mungkin kan di KTP pun tidak ada kan indikator kaya miskinnya ditulis di situ misalnya. Nah nanti kartunya khusus gitu loh, ya, mereka punya kartu masing-masing. Gitu. Perbedaannya gimana misalnya tarifnya ketika saya bekerja dengan gaji berapa, kategori yang kayanya, kategori masyarakat sedang biasanya Pak Joko? Nah, pada saat itu mengusulkan begini, jadi mereka mengusulkan, bisa juga dia berbohong kan pada kantornya, saya gajinya nggak sampai UMR kurang dari 5 juta, bisa jadi. Tapi kan nanti kelompok-kelompok temannya tahu kan akan melaporkan. Kalau dia ketahuan berbohong, nanti mungkin ada punishment-nya juga. Bisa jadi seperti itu, tapi itu ternyata ya belum sampai matang lah. Ya. Tapi Pak Joko ngelihatnya ini wacana untuk pembedaan tarif ini akan jadi masalah baru nggak sih? Orang bingung pada saat nyampe di KRL? Sebenarnya nggak, kalau yang penting dia punya kartunya sendiri-sendiri. Nah kalau yang bandel misalnya? Kenapa? Kalau yang bandel atau menyalahgunakan, kan bisa saja kartunya dipinjam ke orang lain. Bisa, kemungkinan itu bisa saja. Tapi kalau ketahuan nanti sanksinya juga akan diberikan. Tetap itu ada, semua sistem itu mesti ada plus minusnya. Gitu ya.
Mesti ada lah, tetap ketahuan. Nanti tinggal punishment-nya seperti apa, tapi tinggal nanti apakah kementerian menggunakan itu atau hanya dianggap menaikkan tarifnya saja. Karena begini, kita jangan terfokus pada KRL. KRL itu murah, tetapi kita lupa dari rumah kita ke stasiun itu biayanya berapa. Tapi kan orang menggunakan Parkirnya KRL berapa, karena untuk memindahkan agar tidak menggunakan transportasi pribadi juga, Pak Joko. Betul, tapi kalau dari rumah di stasiunnya mahal nggak? Berapa tarifnya? Baik. Mestinya itu dapat subsidi, sehingga totalitas ya biaya transportnya bisa ya sekiranya 10-15. Karena kajian tahun 2013, ketika KRL itu murah, orang Jabodetabek itu masih mengeluarkan sekitar 32%. Baik Pak Joko, singkat saja Pak, kalau ini sudah lama direalisasikannya, tercapaikah di 2023? Singkat saja Pak, bisa atau tidak? Ya, minimal menaikkan saja lah. Iya, belum ya, minimal menaikkan saja tarifnya ya. Terima kasih pengamat atau pakar transportasi Pak Joko Setiowarno sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Saya selalu Bapak. Saudara, usai jeda kami juga akan menghadirkan kembali dari tim pengacara Verdi Sambo dan